Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kala Lili Lovers. Nah, malam hari ini saya bersama dengan salah satu putra daerah yang sebenarnya susah banget ketemu dia. Selamat sore, selamat malam Mas Opan. Saya manggilnya Mas Opan, panggilan kesayangan keluarga nih. Tiovan Ariwidagdo ya. Selamat malam, selamat datang di podcast Kala Lili. Awal karir memang dari dulu ketika saya kecil saya selalu suka dengan gadget. Terus kemudian gadget dalam artian dulu itu game. Saya suka main game dulu. Berarti kalau misalnya sekarang di masa pandemi ini banyak sekali anak-anak yang sering main game, ternyata ada contohnya. Iya, betul banget itu. Jadi ketika saya SMP terus SMA itu ya, saya di Wonosobo itu sering nongkrong pulang sekolah itu. Saya sering nongkrong di warnet. Saya mengembangkan beberapa inisiasi itu perusahaan-perusahaan yang memang rata-rata semua bergerak di bidang digital. Mulai dari Bahaso mungkin yang dikenal oleh masyarakat luas, itu merupakan platform pembelajaran bahasa asing atau bimbel online bahasa asing terbesar di Indonesia untuk saat ini. Dan tentu kalau semua mindset generasi muda Indonesia kita itu bisa seperti itu, saya yakin di ulang tahun Indonesia yang ke-100 itu Indonesia akan menjadi negara yang besar. Luar biasa. Untuk itulah selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga kita bisa mengisi hari-hari kita dengan banyak hal yang kegiatan-kegiatan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kala Lili Lovers. Nah, malam hari ini saya bersama dengan salah satu putra daerah yang sebenarnya susah banget ketemu dia. Selamat sore, selamat malam Mas Opan. Saya manggilnya Mas Opan, panggilan kesayangan keluarga nih. Tiovan Ariwidagdo ya. Selamat malam, selamat datang di podcast Kala Lili. Dan malam hari ini kita akan bicara tentang generasi milenial untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Siap. Nah, Mas Opan atau Tiovan ini adalah founder dari Bahaso, kemudian ada Femobo, Hello, dan Digibu. Boleh tahu dong itu apa aja sih? Jadi memang sekarang kebetulan karena saya ini lebih banyak bergerak di industri digital. Memang dari awal dulu dari Wonosobo juga kan sudah passionnya di situ ya. Jadi saya mengembangkan beberapa inisiasi itu perusahaan-perusahaan yang memang rata-rata semua bergerak di bidang digital. Mulai dari Bahaso mungkin yang dikenal oleh masyarakat luas, itu merupakan platform pembelajaran bahasa asing atau bimbel online bahasa asing terbesar di Indonesia untuk saat ini. Terus kemudian selain Bahaso, kita juga mengembangkan Femobo. Kalau Femobo itu memang sudah dari zaman saya SMA, itu perusahaan software house. Jadi kita menerima pembuatan software, aplikasi dan sebagainya. Terus berikutnya Hello itu merupakan perusahaan penyedia communication platform. Jadi kita mengembangkan model-model produk communication platform. Ada messengernya, terus kemudian ada video call, video conference yang lagi kita kembangkan juga. Nah itu Hello, terus kemudian yang terakhir itu ada Digibo ya. Digibo ya. Itu inisiasi baru saja sih kalau yang itu karena gara-gara pandemi, jadi ada kreatif baru. Karena kebanyakan di rumah karena lockdown ya, jadi karena tinggal di Jakarta, lockdown nggak bisa kemana-mana. Terus kebetulan waktu itu sering diminta tolong untuk ngisi webinar, membantu orang-orang Indonesia, UMKM Indonesia yang bisnisnya itu terdampak, untuk kemudian kita edukasi bagaimana memanfaatkan digital, jadi bagaimana membuat mereka go digital. Nah kebetulan saya sering diminta tolong ya, terus saya mikir ternyata banyak juga yang terdampak, terus kemudian banyak dari mereka yang belum memanfaatkan digital ini untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah terus wah ini saya sayang banget, ya udah daripada saya ngisi webinar terus ya kan. Jadi kan dan yang di-share juga sama aja gitu. Ya udah gini deh, saya bikinin platform. Saya coba buatin platform di mana nanti
para UMKM, pelaku bisnis di Indonesia bisa masuk ke platform itu, ke Digibo, terus kemudian bisa belajar mengenai strategi digital itu gimana, mengembangkan bisnis mereka dari yang offline ke digital itu strateginya seperti apa, caranya bagaimana. Nah itulah platform edukasi yang kita kembangkan sehingga harapannya bisa membantu masyarakat Indonesia terutama UMKM Indonesia agar mereka bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dengan medium tadi digital itu. Benar sekali, karena walaupun di masa pandemi itu tetap harus beradaptasi ya. Betul. Apalagi sekarang segala sesuatunya berdasarkan teknologi. Nah, kita kan punya putra daerah, kenapa tidak kita manfaatkan untuk banyak belajar? Iya, Iya, luar biasa. Berarti kita caranya adalah mengunduh aplikasi-aplikasi ini ya. Iya, betul. Nanti kita bisa banyak belajar. Iya, betul. Jadi kalau dari Baso sendiri memang itu saya buat karena melihat permasalahan yang ada di Indonesia. Saya melihat bahwa banyak sekali anak muda Indonesia masih belum menguasai bahasa asing dengan sangat baik. Artinya bahwa era seperti sekarang ini globalisasi, maka salah satu pikiran saya juga bahwa ya anak-anak muda Indonesia harus bisa menguasai minimal bahasa Inggris untuk menghadapi era globalisasi ini, karena kalau kita nggak menguasai bahasa Inggris ya itu akan kesulitan untuk beradaptasi dengan globalisasi, karena sekarang kita bisa berinteraksi dengan siapapun dari mana-mana kan, artinya kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar negeri gitu kan. Kita juga bisnis bisa juga berbisnis dengan mereka yang ada di luar negeri juga. Jadi banyaklah manfaatnya. Terus sekarang karena adanya internet, kita belajar resource-nya, sumber-sumbernya, sumber pembelajarannya juga banyak banget dari luar negeri yang bagus-bagus, dan itu tentunya konten yang bagus untuk bisa dipelajari oleh anak-anak muda Indonesia. Apalagi sekarang udah mulai sekolah pun udah sekarang dipaksa untuk online kan, jadi itu dipaksa dan mau tidak mau harus mau ya, dengan segala resikonya. Dan mungkin sudah tidak waktunya lagi kita untuk mengeluh, karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Yes, betul. Nah, makanya kalau saya sering sampaikan dalam seminar-seminar yang saya datangi itu, saya selalu menyampaikan bahwa ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak muda Indonesia untuk menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Karena sekali lagi bahwa kita ini generasi muda ini akan hidup di era yang akan berbeda dari era-era sebelumnya. Artinya apa? Bahkan generasi saya terus kemudian teman-teman yang lain ya kan, itu tantangannya itu berbeda dengan nanti tantangan generasi anak-anak muda yang di bawah kita. Artinya yang sekarang mereka masih SD, masih SMP, masih SMA, tantangannya akan berbeda. Walaupun jaraknya itu dekat, tetapi tantangannya itu akan sangat signifikan perbedaannya. Benar, karena sekarang saja mereka harus menghadapi sekolah yang seperti ini, yang sama sekali belum pernah menduga akan ada pembelajaran secara daring seperti ini. Betul. Nah, maka dari itu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh anak muda itu adalah beberapa kemampuan, diantaranya kemampuan untuk adaptasi. Nah, itu penting sekali karena di era yang serba tidak menentu, karena kita nggak tahu kayak gini pandemi itu juga ya kan, bukan new normal tapi new life ya. Iya. Tahu-tahu kita kan nggak kebayang akan sampai dampaknya sampai seperti ini, sehingga membuat kita harus beradaptasi. Nah, saya melihat kemampuan beradaptasi orang Indonesia itu masih sangat kurang, sehingga itulah yang harus kemampuan itu harus benar-benar dikembangkan lagi. Artinya ya kita semua harus siap dengan situasi apapun, jadi jangan lembek gitu kan, karena kita selalu dinabobokkan dengan kenyamanan, sehingga ketika terjadi suatu perubahan yang signifikan itu kita nggak siap. Betul. Karena nggak siap akhirnya stres. Karena stres ya akhirnya berefek buruk terhadap personal diri kita sendiri kan. Nah, itu makanya kemampuan beradaptasi itu penting. Terus kemudian problem solving itu juga penting. Bagaimana cara kita sebagai anak muda itu harus mindsetnya itu selalu problem solver. Jadi kita harus ketika menemukan permasalahan ya jangan ngeluh, tetapi ketika menemukan sebuah permasalahan ya pikiran kita otomatis langsung ini apa solusinya. Jadi lebih ke solusi. Jadi pemikirannya itu harus anak-anak muda itu harus seperti itu. Maka itu yang kita harus dorong kalau ingin bisa bertahan berkembang di era yang serba tidak menentu kayak sekarang. Benar sekali. Dan ini boleh dong pesan untuk generasi muda. Nah, kenapa? Karena kita mau menyambut yang namanya
hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi di sini biasanya kita bisa menunjukkan dengan ini loh atlet-atletnya bertanding, terus kemudian kita juga kreatif bikin ini bikin itu. Tapi untuk tahun ini dan untuk tahun-tahun ke depan kita nggak tahu ya. Untuk tahun ini kita mungkin akan sangat dibatasi dan tidak bisa melakukan hal-hal itu. Nah, itu mungkin ada sedikit pesan dari Mas Tiovan ini untuk generasi muda. Ya, menghadapi pandemi ini ya. Pandemi ini. Jadi gini, tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu hidup sekarang di era yang tidak menentu. Artinya ini pandemi ini adalah pandemi yang dialami di generasi kita, beberapa generasi gitu, mengalami sekaligus, dan mungkin belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Artinya terakhir terjadi itu kan pandemi itu dulu tahun 1920 sampai 30 itu udah zaman bahari. Kalau bahasanya di daerah kita apa geblok ya? Geblok itu kan sudah terjadi. Cuma kan dampak dan efeknya itu nggak sebesar. Efeknya sangat terasa ketika kemudian kita nggak cari uang itu harus bergerak, ya kan, harus dari rumah ke kantor gitu. Kalau zaman dulu tahun 1920 atau 1930 ketika apa geblok itu kan orang dulu bertani rata-rata, jadi nggak terlalu berpengaruh karena ya udah, maksudnya tani hasil juga dimakan sendiri. Nah sekarang kita ekonomi kan bergantung, tidak bisa berdiri sendiri, tapi kegiatan ekonomi kita itu sangat berentetan dan bergantung terhadap ekosistem kan gitu. Nah itu yang dampaknya lebih parah di generasi kita. Nah itulah yang anak-anak muda sekarang itu harus ready terhadap semua perubahan. Tadi yang saya sampaikan untuk selalu punya kemampuan untuk beradaptasi, jangan kaget terhadap situasi baru. Tetapi tadi ketika kemudian menghadapi hal-hal baru, terus kemudian ya kita harus beradaptasi. Terus kemudian ketika timbul masalah ya mindset kita harus mindset yang problem solving gitu. Jadi kita harus ini solusinya apa kalau ada masalah ini dan sebagainya. Nah itu merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh anak-anak muda kita. Intinya kita harus selalu siap terhadap apapun yang terjadi di masa yang akan datang, karena kita nggak tahu ya kan. Betul, di masa yang akan datang kita nggak tahu. Nah kita sebagai anak muda ya kita harus siap terhadap situasi apapun gitu. Jadi itu sih yang harus dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Iya, nah mungkin untuk orang-orang yang seperti Mas Tiovan itu sudah ready, sudah siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi karena kita selalu berpikir solusi gitu kan. Iya, nah, betul. Tapi boleh dong tahu nih awal karirnya Mas Tiovan sebelum sampai sekarang ini gimana nih, boleh tahu nih? Kalau awal karir mungkin saya sekarang dikenal sebagai salah satu orang yang berkiprah di industri digital di Indonesia. Awal karir memang dari dulu ketika saya kecil saya selalu suka dengan gadget. Terus kemudian gadget dalam artian dulu itu game. Saya suka main game dulu. Berarti kalau misalnya sekarang di masa pandemi ini banyak sekali anak-anak yang sering main game, ternyata ada contohnya. Iya, dulu saya suka main game juga. Saya suka main game dari zaman SD ya, TK SD gitu, sering main dingdong. Terus kemudian ketika SMP SMA mainannya PlayStation gitu kan. Jadi kesukaan itu terhadap hal seperti itu berlanjut ketika kemudian saya mulai menyukai IT. Itu pun awalnya karena saya ingin bikin game, waktu itu bikin game sendiri. Dulu di warnet ya mainnya ya? Saya juga, saya belajar IT-nya saya di warnet. Dulu kalau Mas Tiovan tuh nggak nongkrong, dia lebih banyak ke warnet. Iya, jadi betul banget itu. Jadi ketika saya SMP terus SMA itu ya, saya di Wonosobo itu sering nongkrong pulang sekolah itu. Saya sering nongkrong di warnet. Ada beberapa warnet yang saya datangin, ada yang di SMK 1, ada yang di Bina ya. Bina warnet itu kan dulu ada, terus ada yang di dulu ada di Perpusda itu ada warnet. Terus ada di Smart tuh ada di warnet juga. Nah itu dulu tempat nongkrong saya. Jadi saya belajar
warnetan itu ketika ke warnet itu bukan maksudnya apa ya, saya memang benar-benar saya manfaatkan untuk apa, saya mempelajari. Jadi dulu uang sakunya habis untuk habis untuk belajar ya, habis kuliah usia dini ya, kuliahnya di warnet, habis untuk internetan. Karena dulu saya belajar IT dari situ, jadi apa namanya, sumber belajar saya IT, saya belajar IT otodidak. Jadi yang pertama itu dari buku-buku di Perpusda. Saya belajar, saya hampir setiap hari juga nongkrong di Perpusda dulu, baca buku di sana, IT dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, sumber saya yang lain itu dari warnet, dari internet. Nah, jadi saya belajar otodidak dari internet, yang semua saya pelajari itu materinya bahasa Inggris semua. Dan ya akhirnya saya mau nggak mau bawa kamus kalau ke warnet itu saya belajar, dan saya dapat banyak sekali ilmu di sana. Nah, ilmu itulah yang kemudian membentuk karir saya di awal. Nah, jadi di awal ya seperti itu ininya. Jadi awal berkarirnya. Oke, berarti waktu datang ke Jakarta usia berapa tahun? Lulus SMA waktu itu. Lulus SMA waktu itu saya ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah di Binus University. Waktu itu saya langsung ambil computer science karena memang saya ingin kuliah ambil IT kan. Ya sebelumnya saya daftar di beberapa kampus negeri, cuman nasib gitu, nasib yang belum berpihak gitu. Jadi, tapi ternyata memang diberi jalan yang lain untuk jadi seperti ini. Nah itu dia. Jadi ketika saya coba mendaftar di kampus-kampus negeri seperti teman-teman saya yang lain, dan alhamdulillah teman saya keterima, tapi alhamdulillah saya kok belum dikasih kesempatan, saya nggak diterima. Terus tapi kebetulan karena saya udah ngerti passion saya apa di bidang IT itu, ya saya memang kekeh untuk ya saya harus kuliah jurusannya IT, dan saya harus nyari kampus IT yang paling best, yang paling bagus. Karena nggak dapat di negeri, akhirnya saya cari yang swasta. Dan kebetulan kampus saya itu, alma mater saya itu pada saat itu memang menjadi kampus IT paling bagus, yang saya juga banyak nanya-nanya dan sebagainya. Akhirnya dari itulah saya putuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan ketika ditanya temen kuliah di mana, kuliah di ini, itu kampus apaan? Nggak ada yang tahu gitu. Kampus apa kan bisa menghasilkan beginian ya? Iya, jadi itulah. Terus kemudian di Jakarta lah yang membuat karir saya itu sangat berkembang. Jadi ya itu mungkin takdir dari Tuhan ya, artinya saya nggak diberikan kesempatan untuk kuliah di kampus negeri yang saya inginkan. Mungkin Allah itu punya rencana yang lebih baik untuk saya. Rencana yang lebih baik untuk saya, sehingga yaitu terus saya di Jakarta itu, dan ternyata ya itulah jalan saya, hidup saya di situ. Oke, satu lagi boleh ya nanya, cita-cita apa sih yang belum kesampaian ya secara jadi founder Bahaso, founder Femobo, founder Hello, kemudian Digibo. Nah, ini luar biasa sekali untuk seorang Mas Tiovan yang masih sangat muda. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, cita-cita apa yang belum kesampaian? Cita-cita yang belum kesampaian itu, saya punya goal besar untuk bisa mengabdikan diri, salah satunya di bidang pendidikan. Maksudnya saya pengen memiliki universitas sendiri, saya ingin bangun kampus, saya ingin bikin sekolah universitas. Nah itu tujuan akhir saya di situ nanti. Saya ingin berkontribusi untuk kemudian menyiapkan generasi-generasi muda selanjutnya. Yaitu cita-cita saya mungkin belum tercapai, tapi sedang dalam perjalanan. Karena juga tadi saya tidak yakin belum tercapai, ini sudah berproses lebih dari 70%. Amin gitu. Makanya kan saya memulai bahasa itu bidang education technology kan. Ya mungkin belum punya kampus fisik, tapi saya punya kampus online yang muridnya juga sudah ratusan ribu di seluruh dunia. Nah itulah, ya itu bagian dari perjalanan saya untuk menuju ke cita-cita saya yang belum tercapai, itu yang semoga bisa dalam waktu yang cepat ini. Oke, boleh dong menyampaikan untuk ucapan selamat greeting untuk negara kita tercinta. Oh iya, kita Indonesia sedang besok akan 17-an ya? 17 Agustusan, kita nggak bisa 17-an di kampung. Kita tidak bisa makan kerupuk, kita tidak bisa gigit sendok isi kelereng, tapi oke lah, nggak masalah. Yang penting begini, yang penting kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena
kemerdekaan yang kita dapatkan, kita bisa bebas ke sana ke sini, kita bisa bebas melakukan apapun itu, pengorbanan di belakangnya luar biasa. Artinya pengorbanan nenek moyang kita selama ratusan tahun, pejuang kita, ya kan, itu untuk merebut kemerdekaan itu nggak segampang apa yang dibayangkan. Mereka berjuang, mengangkat senjata, kemudian bertaruh nyawa, ya kan, harta, keluarga dan semuanya. Nah, itu ibaratnya kemerdekaan ini tuh didapat dengan dengan darah, dengan air mata, yang mana itu harus kita hargai, harus kita pahami gitu kan, bahwa ya itu sangat mahal lah harganya. Nah, maka untuk membalas budi para pahlawan kita, ya kita sebagai generasi muda harus mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita harus berkarya. Nah, saya selalu kemana-mana itu ngomong ke seluruh anak muda, kita harus berkarya. Artinya apa? Ketika kita berkarya di bidang kita masing-masing, nah disitulah kita menunjukkan bahwa Indonesia itu, ya itulah kita, orang yang suka berkarya, menunjukkan sesuatu yang bagus, yang kita itu bisa memberikan solusi terhadap problem-problem yang ada, yang memberi solusi. Dan tentu kalau semua mindset generasi muda Indonesia kita itu bisa seperti itu, saya yakin di ulang tahun Indonesia yang ke-100 itu Indonesia akan menjadi negara yang besar. Luar biasa. Untuk itulah, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga kita bisa mengisi hari-hari kita dengan banyak hal yang kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, terima kasih Mas Diovan sudah hadir di podcast Kala Lili. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe juga Instagram YouTube Kala Lili Official, dan follow Instagram Kala Lili Sejahtera. Terima kasih hadirnya di podcast Kala Lili Sejahtera, dan saya Ayu Sonda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.